Amarah sosok penghuni Cibangkong, warung angkringan Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun dari murahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung angkringan Mas Gareng, kisah dari Catur Sagara yang makin menarik ya dari hari ke hari. Dan untuk kali ini episode spesial nih. Kenapa teman-teman? Karena ini diangkat dari kisah nyata yang belum lama terjadi, dan terjadinya pada siapa? Pada penulisnya sendiri, Mas Catur Sagara. Ternyata Mas Catur Sagara ini biasanya dipanggilnya Saga. Kira-kira apa nih yang terjadi? Dan pastinya Mas Catur sendiri ada di dalam kisah ini nih. Pastinya penasaran kan? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Pagi itu, di desa ujung selatan Wangon tampak berkabut. Matahari masih belum muncul dan udara masih terasa dingin. Di salah satu rumah pria yang mungkin berusia 30 tahunan keluar dari rumah dan berhenti di halaman. Dia adalah Catur Sagara atau biasa dipanggil Saga. Di tangannya tergenggam sebuah ponsel pintar yang baterainya masih penuh. Dari belakangnya, seorang wanita yang mungkin masih 20-an tahun keluar dengan mata yang sedikit sembab karena baru bangun. "Kemana mas?" tanya wanita itu saat melihat Saga yang sudah bersiap pergi meski matahari masih belum muncul. "Mau jalan-jalan, biasa, hunting foto." "Ah, ya wes." Wanita itu adalah Mala, istri dari Saga. Mereka berdua baru menikah beberapa bulan lalu, dan rumah ini adalah rumah orang tua Mala. Beberapa hari lalu, mereka baru saja datang karena ada urusan di sini hingga beberapa hari ke depan. Selama ini, keduanya seringkali berpindah-pindah tempat tinggal, jarang menetap di satu tempat dalam waktu yang lama. "Kamu ikut nggak, Dek?" "Gua males, mau nemenin Yayu belanja." "Ah, ya wes, aku mau jalan dulu ya." Saga melangkah menapaki jalan setapak yang berbatu sebelum akhirnya sampai di jalan aspal. Langkah kakinya berhenti tepat di pinggir jalan aspal yang masih sepi. Di depannya, membentang alam sisi selatan Wangon, menyuguhkan pemandangan yang membuat geraknya tertahan. Barisan bukit berdiri kokoh, namun puncaknya seolah hilang ditelan kabut tebal berwarna putih keabu-abuan. Saga menarik nafas panjang. Udara dingin yang masuk ke paru-parunya terasa bersih. Ia mengangkat ponsel pintarnya, mengarahkan lensa kamera ke arah cakrawala. Gila, ini sih bukan cuma hunting, ini mah healing. Jempolnya menekan tombol di layar berkali-kali, menangkap momen ketika cahaya matahari mulai samar-samar menembus lapisan kabut. Saga terus melangkah dan mengambil beberapa gambar burung yang bertebangan di sana. Langkahnya terus menuju utara hingga sampai di jalan utama yang membelah desa. Sinar matahari mulai terlihat di ufuk timur. Saga bersiap dengan ponselnya untuk mengambil gambar. Dirinya tersenyum puas setelah mendapat gambar yang begitu cantik. Semburat kemasan yang muncul di sekitar matahari tertangkap begitu indah di ponsel Saga. Mantap banget. Coba aja tiap hari di sini. Stok gambar mesti banyak. Saga terus berjalan hingga sampai di satu tempat yang bernama Cibangkong.
Padahal tempat itu sangat dihindari oleh warga sekitar karena angker. Tapi Saga yang tidak tahu akan hal itu malah berjalan semakin dalam dan memotret banyak titik yang menurutnya sangat indah. Suasana di Cibangkong memang berbeda. Pepohonan di sana tumbuh lebih rapat dengan batang-batang besar yang dilingkari lumut hijau tebal. Meski matahari sudah mulai naik, sinarnya hanya mampu menembus celah dedaunan dalam bentuk garis-garis tipis yang terputus. Saga berhenti di depan sebuah jembatan kecil yang melintasi sungai dangkal. Airnya jernih, mengalir di antara batu-batu kali yang hitam legam. Gila, kontrasnya dapat banget. Dia berjongkok di pinggir jembatan, mencari sudut yang tepat agar bisa menangkap refleksi pepohonan di permukaan air. Saga menggeser posisinya, namun tiba-tiba layarnya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di sudut kiri bidikan kameranya, di balik batang pohon beringin yang akarnya menjuntai ke sungai, dia melihat bayangan putih yang dia mematung. Dia menurunkan ponselnya, mencoba melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Apa itu ya? Plastik. Dia menyipitkan mata. Jaraknya hanya sekitar 10 meter. Bayangan itu tidak bergerak, namun posisinya seolah sedang menghadap tepat ke arahnya. Saga kembali mengangkat ponselnya, mencoba melakukan zoom pada objek tersebut. Namun, tepat saat fokus kamera terkunci, layar ponselnya berkedip cepat, lalu mendadak mati total, gelap. Oh, tadi kan masih penuh. Dia menekan tombol power berkali-kali, tapi ponselnya tetap mati. Lah, mati. Perasaan tadi baru dicabut, masa udah lobet lagi aja. Meski ponselnya mati, Saga tidak langsung pulang. Pemandangan di tempat ini terlalu indah untuk dilewatkan meski tidak bisa diabadikan. Dia hanya berpindah tempat untuk mencari pemandangan yang lebih indah. Pemuda itu terus berjalan-jalan, menikmati pemandangan, dan kini dirinya sadar kenapa istrinya lebih menyukai kehidupan di desa yang tenang. Cukup melangkah beberapa ratus meter saja dari rumah, dia sudah mendapatkan pemandangan sebagus ini untuk healing. Sekitar jam 7 pagi, matahari mulai naik dan jalanan mulai ramai. Saga memutuskan untuk pulang karena pasti sudah ada yang menunggunya di rumah. Benar saja, di teras rumah sudah ada 2 cangkir kopi hitam dan biskuit. Saga pergi ke samping rumah untuk mencuci kaki dan membasuh wajahnya. Jalan-jalan sampai kemana, Mas? Tanya Mala yang baru saja keluar. Di depan doang. Oh, dapat banyak fotonya. Mayan. Ngopi yuk. Aku udah bikin kopi. Ayo. Habis itu aku mau pergi sebentar ya. Oh, aku perlu ikut nggak? Ikut boleh. Nggak ikut juga boleh. Ya nggak usah. Kalau gitu, aku malas keluar. Ya udah, ayo ngopi. Mereka berdua menikmati kopi bersama dengan biskuit sisa lebaran kemarin. Ketika kopi di cangkir hanya tinggal ampas, Saga merasa jika perutnya sedikit melilit. Sebentar ya, mau ke belakang, sakit perutku. Ya mas. Saga bergegas ke kamar mandi, perutnya semakin melilit hingga bulir keringat dingin muncul di wajahnya. Di sisi lain, Mala tidak merasa curiga sedikit pun karena setiap pagi suaminya itu memang rutin ke kamar mandi. Sementara itu, di waktu dan tempat yang berbeda, warung angkringan Mas Gareng sudah mengepulkan asap dari dapur. Aroma kopi hitam dan sisa mendoan hangat semalam masih tercium samar di udara yang masih dingin. Gareng duduk di kursi panjang kayu, menyesap kopinya pelan sembari menikmati pemandangan alam yang asri. Di hadapannya, Tigor tampak masih sedikit lesu, sementara Sino sibuk menata gelas di meja saji. Gor, gimana? Bisa tidur semalam? Alamak, Sang Mas Garing, tidur mana bisa tenang. Baru saja aku mau merem. Ada bayangan hitam lewat di pojokan warung. Serem kali. Makanya bang, siapin mental dulu. Diamlah Gor.
Wes, ini sarapannya dimakan dulu, biar ada tenaga, ucap Sino yang masih sibuk menata sarapan. Nanti lama-lama juga biasa, ucap Gareng mencoba menenangkan. Kapan Mas Gareng? Aku udah gak tenang ini. Kalau begini terus, bisa-bisa aku gak nafsu makan, Mas. Ya wes, ini mie gorengnya buat aku aja. Kalau Bang Tikor emang gak nafsu makan, enak aja kor. Lapar tetap nomor satu. Biarpun mata ini mau copot, lihat yang ngeri-ngeri war. Gareng hanya menggeleng pelan melihat tingkah kedua pemuda di depannya ini. Tangannya meraih sepotong mendoan yang baru saja diletakkan Sino di atas meja. Nanti kalau kalian balik ke Jakarta, jangan lupa pesanku. Tetap peling, jaga diri, dan jangan sembarangan pakai apa yang sudah diberikan oleh Mbah Sanggalangit. Siap Mas Gareng, makasih ya, sudah dibantu. Biarkan sekarang hidupku jadi agak rame. Rame pikirannya sepi hatinya. Kau ini war, izin saja kau. Sino yang sedang menuangkan air putih dari teko hanya bisa ikut tertawa kecil mendengar perdebatan mereka. Mereka lantas sarapan bersama, Bawor Tigor dengan mie gorengnya, sementara Gareng hanya minum kopi dan sepotong roti. Sekitar jam 8 pagi, Gareng mematikan puntung rokoknya di asbak yang sudah penuh dengan abu. Dia melirik jam di dinding warung, lalu beralih menatap Bawor dan Tigor yang masih asyik bersandar di kursi panjang kayu. War, Gor, ayo balik ke tempat Mbak Adi sekarang. Kelamaan di sini, nanti Mas Semar sama Mbak Adi nyariin kamu. Ya wes om, mumpung belum terlalu panas juga. Gareng meraih jaket coklatnya dan segera menyalakan mesin motor Honda CB miliknya. Tak lama kemudian, suara mesin motor menderu pelan meninggalkan warung angkringan Mas Gareng, membelah jalanan desa menuju ke arah rumah Bahadi. Bawor dan Tigor juga sama. Mereka berboncengan mengikuti. Sesampainya di pelataran pendopo rumah Bahadi, Gareng memarkirkan motornya di samping motor Tigor. Di sana, Bahadi tampak sedang duduk santai sembari menikmati kopi dan pisang goreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru balik, Reng. Bawor sama Tigor betah banget kayaknya di warungmu. Sampai lupa waktu. Iya Wak, tempat Om Gareng enak buat ngopi. Apalagi mendoannya Sino, mantap banget. Gareng menyalapi Bahadi dengan taksim, diikuti oleh Bawor dan Tigor yang mengedarkan pandangan ke arah dalam rumah. Mas Semar pripun, Mbah? Sudah keenakan badannya? Sudah mendingan, cuma masih agak lemes katanya. Itu lagi di dalam sama Parno. Tigor tiba-tiba berjingkat dan berbisik pelan di belakang Gareng sembari matanya melirik tajam ke arah sudut pendopo yang agak gelap. Mas Gareng, itu yang di atas tiang pendopo yang rambutnya panjang sampai ke lantai, memangnya penunggu sini ya? Sudah, jangan banyak tanya dulu, anggap aja nggak lihat. Bahadi yang melihat tingkah laku Tigor hanya tersenyum tipis, seolah sudah paham jika mata batin pemuda itu sudah mulai bekerja setelah dibantu oleh sosok Sanggalangit semalam. Gareng melangkah masuk ke ruang dalam yang terasa lebih sejuk. Aroma teh melati yang baru diseduh menyeruak, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang tipis. Di sana, Semar dan Parno duduk berhadap-hadapan dengan gelas-gelas kaca yang masih mengepulkan uap panas. Semar menoleh. Wajahnya yang tampak sedikit pucat masih menyunggingkan senyuman hangat saat melihat temannya itu datang. Reng, sini, duduk bareng. Mau dibuatkan teh atau kopi? Mumpung airnya masih panas itu. Mboten Mas, matur nuwun. Tadi di warung sudah ngopi sama anak-anak. Ya wes kalau gitu. Parno hanya mengangguk kecil ke arah Gareng, lalu kembali menyeruput tehnya dalam diam. Suasana terasa tenang sebelum akhirnya Semar meletakkan gelasnya dan menatap Gareng dengan sorot mata ingin tahu. Gimana sih Tigor? Tadi di luar kelihatannya dia lagi sibuk nengok sana sini. Gimana perkembangannya? Ya gitu Mas, masih kaget-kagetan. Orangnya memang semangat, tapi ya itu, mentalnya belum sinkron sama penglihatannya. Ya wajar, tapi dia aman kan? Aman Mas, cuma yang masih perlu banyak belajar.
buat ngendaliin mata batinnya. Semar mengangguk-angguk faham, sementara Parno yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara dengan suara beratnya. Bocah kota memang begitu, Reng. Kagetan. Tapi kalau Tigor, kelihatannya dia punya kemauan keras. Meski dia bisa adaptasi dalam 2 bulan. Ucap Parno menimpali. Oke mas, semoga saja dia cepat adaptasi, biar nggak jantungan terus kalau lihat sesuatu. Semar meletakkan gelas tehnya pelan ke atas meja kayu. Bunyi denting kaca yang beradu dengan kayu terdengar nyaring di tengah kesunyian ruangan itu. Wajahnya yang semula santai kini berubah menjadi lebih serius. Garis-garis di keningnya tampak lebih dalam. Reng, soal Kisukmo, aku sama Mas Hadi sudah rembukan. Rencananya dalam beberapa minggu ke depan, kita bakal pergi ke tempatnya. Gareng, yang tadinya sedang menyandarkan punggung langsung menegakkan duduknya. Ikut mas. Kamu yakin? Urusan ini bakal berat. Yakin mas? Pokoknya aku harus ikut. Gareng mengambil nafas panjang, mencoba meredam gemuruh di dada. Pikirannya kembali melayang pada kejadian tempo hari saat rumah Mbah Hadi menjadi sasaran serangan gelap gerombolan Kisukmo yang tidak punya tata krama itu. Aku masih nggak terima mas. Berani-beraninya Kisukmo sama pentolannya itu nyerang Mbah Hadi. Mereka sudah kelewatan, nggak tahu aturan siapa yang mereka lawan di sini. Kalau didiemin terus, mereka bakal makin ngelunjak. Ya, setuju. Memang harus diberi pelajaran, Reng, supaya mereka tahu kalau tanah ini masih ada yang jaga. Ucap Parno menimpali. Ya wes, kalau memang itu keputusanmu, kamu harus siap. Karena Kisukmo itu licin. Dia pasti sudah pasang pagar gaib yang gak sembarangan di tempatnya. Gareng mengangguk mantap. Rasa marahnya bukan karena benci, tapi karena harga diri gurunya telah diusik. Baginya, menyerang Mbah Hadi sama saja dengan menantang dirinya secara langsung. Oke mas, tak siapkan semuanya. Kali ini gak ada kata mundur. Sementara itu, di kamar belakang rumah orang tua Mala, suasana masih tegang. Saga terbaring di atas kasur lantai dengan nafas yang memburu. Keringat dingin membasahi kaosnya, namun suhu tubuhnya justru terasa sangat panas saat disentuh. Mas, ayo coba minum dikit lagi, biar nggak dehidrasi. Malah menyodorkan segelas air putih hangat, tapi baru saja bibir Saga menyentuh pinggiran gelas, dia langsung memalingkan wajah dan mendekap perutnya. Rasa mual itu datang lagi, lebih hebat dari sebelumnya, seolah-olah lambungnya menolak apapun yang masuk. Gak bisa deh, rasanya mual banget, kayak mau keluar semua. Malah meletakkan gelasnya dengan tangan gemetar. Dia menatap wajah suaminya dengan ngeri. Wajah Saga bukan lagi sekedar pucat, melainkan merah padam tidak wajar. Bahkan bagian putih di kedua bola matanya ikut memerah. Ya Allah mas, matamu kok merah banget deh. Kamu tadi kemana aja sih? Kok bisa sampai gini? Tadi cuma jalan ke utara, sampai ke tempat yang banyak pohon besarnya itu. Sangga tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ia kembali meringkuk, memegangi perutnya yang berkali-kali melilit hebat. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang diremas dengan kasar di dalam sana. Cibangkong ya? Mas ke sana? Kan udah dibilang jangan jauh-jauh kalau nggak ada yang nemenin. Aku nggak tahu. Malah bergegas keluar kamar dengan perasaan panik yang memuncak. Mama. Suara Malah pecah memanggil ibunya di dapur. Sementara itu di dalam kamar, Saga hanya bisa memejamkan mata. Bu Tanti bergegas masuk ke dalam kamar dengan wajah penuh kekhawatiran. Langkahnya cepat menuju tempat tidur di mana Saga masih meringkuk menahan sakit. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh kening dan pipi menantunya itu. Seketika, Bu Tanti menarik tangannya kembali. Ya Allah, kok bisa panas begini sih? Ya Ma, tadi malah pegang juga kaget gimana ini Ma? Bu Tanti tidak menjawab. Ia segera beranjak ke dapur, mengambil segelas air putih dan membawanya kembali ke kamar. Sambil duduk di pinggir kasur, mulutnya tampak berkomat kamit, merapalkan doa-doa pendek sebelum akhirnya meniup permukaan air itu dengan lembut. Ayo Kak,
Bangun sebentar, diminum dulu, pelan-pelan saja. Dengan dibantu Mala, Saga mencoba duduk meski tubuhnya lemas. Ia meminum air doa itu sedikit demi sedikit. Rasa melilit di perutnya sedikit mereda, namun rona merah di wajah dan matanya belum juga pudar. Setelah Saga kembali berbaring, Mala menarik nafas panjang dan menatap ibunya dengan ragu. Tadi Mas Saga cerita, Ma, katanya dia habis jalan-jalan sampai ke Cibangkong. Itu loh, yang lapangan tembak yang sering dipakai tentara latihan. Mendengar nama tempat itu, Bu Tanti langsung terdiam. Dia menghela nafas panjang yang terdengar sangat berat, lalu menggelengkan kepalanya berkali-kali. Astagfirullah, sembrono banget sih suamimu itu, malah sudah tahu dia itu orang baru di sini kok ya berani-beraninya masuk ke sana sendirian. Ya, aku juga baru tahu tadi, Ma. Kalau tahu dari awal pasti udah aku larang. Itu tempat bukan sembarang tempat. Orang sini aja nggak ada yang berani petantang petenteng di situ kalau nggak ada perlunya. Saga ini bener-bener. Bu Tanti menatap menantunya yang kini kembali terpejam dengan nafas yang berat. Bu Tanti merapikan selimut Saga yang tersingkap. Matanya masih menatap cemas pada rona merah yang tak kunjung hilang dari wajah Saga. Ia kemudian menoleh ke arah Mala yang berdiri di sampingnya dengan wajah pucat. Dok, kamu di sini aja. Terus amati, jangan ditinggal sendirian ya. Iya, Ma. Pokoknya kalau ada apa-apa, sekecil apapun perubahannya, kamu langsung lari lapor ke Mama. Kalau panasnya makin tinggi atau dia mulai ngomong yang gagak, jangan nunggu nanti-nanti, langsung panggil Mama. Iya, Ma. Malah takut kalau air doanya nggak mempan. Berdoa saja. Moga-moga cuma kesenggol dikit. Bu Tanti melangkah keluar kamar, namun langkahnya tertahan di ambang pintu. Ia melirik sekilas ke arah jendela kamar yang tertutup rapat. Jendelanya jangan dibuka. Ya, Ma. Ketika Bu Tanti sudah pergi meninggalkan kamar, Saga tiba-tiba sedikit tersentak. Bibirnya mulai bergerak-gerak tanpa suara, seolah sedang berdebat dengan seseorang yang hanya bisa ia lihat dalam mimpinya. Malah, yang melihat itu hanya bisa menggenggam tangan suaminya yang terasa semakin panas sembari merapalkan doa dengan suara gemetar. Sore itu, Bu Tanti berkali-kali mengganti kompres di dahi Saga, tapi kain itu cepat sekali menjadi hangat karena suhu tubuh menantunya yang seperti membara. Saga mulai mengigau pelan, menyebut-nyebut banyak sosok yang sering ia dengar. Bu Tanti menarik nafas panjang, wajahnya menyiratkan keputusan yang bulat. Ia menyentuh bahu Mala dan memberi kode agar mereka bicara di teras depan. Mala, sini sebentar. Ada yang mau Mama omongin di luar. Ya, Ma, gimana, Ma? Mas Saga kok malah makin parah deh. Mereka berdiri di teras, di bawah bayang-bayang pohon mangga yang mulai menggelap. Bu Tanti memegang kedua lengan Mala, menatap mata putrinya dengan serius. Sekarang kamu mending pergi ke rumah Wakmu aja. Ke tempatnya Wadi, Ma. Ya, bilang sama Wadi kalau suamimu kena sapat di lapangan tembak. Minta tolong pripun apiknya. Ya, Ma. Malah berangkat sekarang. Mama jagain Mas Saga dulu ya. Iya, hati-hati di jalan, jangan ngelamun. Malah mengangguk cepat. Ia segera meraih kunci motornya dan menyambar jaket. Suara deru motor Mala perlahan menjauh, membelah kesunyian sore menuju arah rumah Mbah Hadi. Sementara itu, Bu Tanti kembali masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat dan mulai menyalakan lampu teras yang temaram. Di dalam kamar, suara igauan Saga terdengar semakin jelas seolah sedang berdebat dengan sesuatu yang tak terlihat. Malah memarkirkan motornya dengan terburu-buru di halaman rumah Mbah Hadi, nafasnya tersengal, wajahnya menyiratkan kecemasan luar biasa. Tanpa menunggu lama, ia langsung melangkah naik ke pendopo dan menuju pintu ruang tengah yang masih terbuka. Di dalam, Mbah Hadi, Semar, Parno, dan Gareng yang baru saja selesai mengobrol serius menoleh serempak saat melihat Mala masuk dengan langkah yang tergesa. Assalamualaikum, ucap Mala memberi salam.
Waalaikumsalam, jawab mereka semua yang mendengarnya. Wah, Wadi, tolongin Mas Aga, ucap Mala yang tampak gelisah. Mbah Hadi yang mendengar ponakannya begitu gelisah menjadi penasaran. Loh Mala, memangnya Saga kenapa? Bukannya kalian baru saja sampai? Memangnya kalian habis ngapa? Itu loh Wak, Mas Aga demam, panas banget demamnya. Lah, tinggal mamamu yang nguruskan bisa. Udah Wak, sakitnya dari tadi siang, terus mama nyuruh aku ke sini. Gareng yang sedang duduk di sudut ruangan langsung menajamkan pandangannya. Ia melirik Semar sekilas seolah sudah punya firasat buruk. Sebentar Mal, sebelum sakit begitu, Mas Aganya habis dari mana? Itu dia Mas Gareng, tadi pagi Mas Aga jalan-jalan sendirian, katanya sampai ke Cibangkong ke area lapangan tembak itu. Nah, habis dari sana perutnya katanya nggak enak. Mendengar nama Cibangkong dan lapangan tembak, Mbah Hadi yang tadi duduk tenang langsung menggebrak meja kayu di depannya. Brak! Suara itu membuat semua orang di ruangan terlonjak kaget. Wajah Mbah Hadi memerah, urat-urat di lehernya menegang. Bocah gemblung, ngapain dia main-main ke sana sendirian? Apa nggak dikasih tahu kalau itu tempat wingit? Aku nggak tahu kalau dia bakal sejauh itu, Wak. Dia niatnya cuma mau hunting foto. Foto? Foto apa yang mau dicari di sana? Itu area latihan. Penunggunya nggak suka kalau ada orang asing masuk tanpa tata krama. Apalagi cuma buat senang-senang. Itu tempat bukan buat gaya-gayaan malah. Wes mas, sabar dulu. Emosi nggak bakal nyelesain masalah. Sekarang kondisinya Saga gimana malah? Masih ngigaulik, tapi sekarang masih dijagain sama mama sih. Wadi sama Lik Semar ke sana ya. Mas Garing ikut sekalian. Mbah Hadi menarik nafas panjang, mencoba meredam amarahnya, namun kekecewaannya masih terlihat jelas dari sorot mata yang tajam. Reng, kamu dengar? Enggak mbah. Malah, aku ini masih gak enak badan. Semar juga lagi gak enak badan. Garing saja yang ke sana ya. Nanti kalau nggak kepegang, Parno nyusul ke sana. Ya Wak, nggak apa-apa Wak. Garing berdiri, meraih jaket coklat yang tadi ia sampirkan di sandaran kursi. Wajahnya yang semula santai, kini berubah menjadi sangat serius. Garing melangkah lebar, menuruni anak tangga pendopo, disusul Mala yang berjalan setengah berlari di belakangnya. Langkah mereka terhenti tepat di pelataran parkir saat melihat Bawor dan Tigor yang sedang asyik menyandar di motor. Langsung berdiri tegak begitu melihat ekspresi Gareng yang tampak sangat serius. Loh Om, mau kemana? Kok kelihatannya buru-buru banget sih? Mau ke tempat Mala. Loh, memangnya kenapa? Lik Tanti panggil. Dia kenapa? Perasaan kemarin sehat-sehat aja. Masa gak ketumpangan Or? Walah, kok bisa ketumpangan? Duh, panjang deh ceritanya kalau diceritain sekarang. Om ikut ya, pingin lihat. Gareng yang sedang memakai helmnya langsung menoleh tajam ke arah Bawor. Alah, orang lagi butuh bantuan malah nonton. Jangan marah dulu Mas Gareng. Bawor itu cuma bercanda aja. Kamu ikut dong, biar aku juga belajar. Kan katanya tadi aku harus banyak latihan. Ya wes, kalau mau ikut silakan. Tapi awas, jangan banyak tingkah. Kalau tak suruh diam-diam. Siap Om, aman itu mah. Gareng segera menyalakan mesin Honda CB-nya yang bener rendah, malah menggunakan motornya sendiri, sementara Bawor dan Tigor berboncengan. Ketiga motor itu pun menderu, meninggalkan halaman rumah Mbah Hadi, membelah jalanan yang semakin menggelap menuju arah rumah orang tua Mala. Tiga motor itu berhenti hampir bersamaan di depan rumah orang tua Mala. Suara mesin yang mati mendadak menyisakan kesunyian yang terasa berat, seolah udara di sekitar rumah itu lebih padat dari biasanya. Malah segera turun dan berlari naik ke teras, diikuti Gareng, Bawor, dan Tigor. Di depan pintu, Bu Tanti sudah menunggu dengan wajah cemas. Syukurlah kalian sudah datang. Iya Bu, gimana Mas Aga? Ada di dalam juga. Mas Hadi sama Semar nggak ikut, Reng? Mereka masih gak enak badan Bu, makanya aku yang kesini bareng Bawor sama Tigor. Oh gitu ya wes, ayo masuk. Mereka melangkah masuk menuju kamar belakang. Begitu melewati ambang pintu kamar, langkah Gareng melambat.
Dia menyipitkan mata, sementara Tigor di belakangnya tiba-tiba memegangi tengkuknya sendiri sambil bergidik hebat. Di atas kasur, Saga terbaring lemah, wajahnya merah padam kontras dengan bantal putih yang digunakan. Ini kayaknya Mas Saga nggak cuma main di sana. Kalau cuma main gak mungkin kayak begini. Garing menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Ia bisa merasakan aura negatif yang begitu kuat memenuhi ruangan itu. Om Garing, ngerasa ada yang ganjil kan? Garing tidak menjawab. Dia melangkah mendekati Saga, lalu meletakkan telapak tangannya di atas dahi pemuda itu tanpa menyentuhnya. Ia memejamkan mata sejenak, meresapi benturan energi yang terjadi. Bu, minta air putih. Bu Tanti mengangguk cepat dan segera ke dapur. Tak berselang lama, Bu Tanti kembali dengan segelas air putih di tangan. Garing menerimanya dan meletakkannya di samping. Garing memegang bau Saga yang terasa sangat panas. Dengan cekatan, Garing melepas kaos yang basah kuyup oleh keringat dingin dari tubuh Saga. Kulit Saga yang biasanya cerah kini tampak merah meradang. Urat-urat di leher dan punggungnya terlihat menegang kaku. Garing menoleh ke arah Tigor. Gor, sini, duduk di depannya. Pegangi baunya, jangan sampai dia jatuh ke depan. Kalau nanti badannya lemas atau malah berontak. Siap mas, tapi panas sekali badannya ini mas. Tahan Gor, jangan dilepas. Kamu harus jadi jangkar biar dia tetap tegak. Terus aku di mana om? Kamu disambung gue aja War. Pegang pinggang sama punggungnya. Kalau nanti dia mulai goyang ke belakang. Saga kini duduk bersila di tengah-tengah mereka. Kepalanya terkulai lemah. Tigor yang berada tepat di hadapan wajah Saga berkali-kali menelan ludah. Dari jarak sedekat ini, dia bisa melihat dengan jelas bagaimana warna merah di mata Saga seolah-olah sedang bergerak. Mas Garing, kok tiba-tiba ada bau amis ya? Bau apa ini ya mas? Fokus saja ke Mas Saga, jangan lirik sana sini. Iya mas Garing, siap. Garing kemudian mengatur nafasnya, memejamkan mata sejenak untuk menetralkan energinya sendiri. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di punggung Saga. Dia merasakan hawa panas yang bergejolak di dalam tubuh pemuda itu seolah ingin menghancurkannya dari dalam. Sosok hitam bermata satu di pojok kamar tadi mendadak meraung, membuat kaca jendela kamar bergetar hebat. Tigor yang mendengarnya jadi merinding karena baru kali ini dirinya mendengar raungan seperti itu. Tiba-tiba saja tubuh Saga tersentak ke depan dengan sangat kuat, hampir saja membuat Tigor terjungkal jika ia tidak segera menahan beban itu dengan seluruh tenaganya. Alamak, Sang, kuat kali tenaganya mas. Ini orang apa kerbau? Tahan Gor, jangan sampai lepas. Power membantu menyetabilkan tubuh Saga dari belakang. Mala dan Bu Tanti yang berdiri di ambang pintu hanya bisa menutup mulut. Mereka bisa merasakan keganjilan ini, tetapi tidak bisa membantu lebih banyak. Garing memejamkan matanya rapat-rapat. Mulut Garing bergerak cepat merapalkan mantra yang membuat bulu kuduk Tigor berdiri tegak. War, siap. Kamu Ngorko Sukmo. Siap om. Mas, kalau aku ikut merogo-rogo, enggak ini mas Garing. Gak usah Gor, pegangin Mas Saga yang benar. Oke lah siap. Garing dan Power lantas memejamkan mata. Sukma mereka berdua keluar dari raga. Garing babar Sukma, sementara Power merogoh Sukma. Di sisi lain, Tigor melihat sesuatu yang membuatnya begitu panik. Alamak Sang, itu apa yang nangkring itu di dadanya Bang Saga? Di atas tubuh Saga yang lemas kini menempel seekor katak raksasa yang ukurannya hampir sebesar meja makan. Kulitnya hitam legam berlendir dan dipenuhi bintil-bintil yang mengeluarkan uap berwarna hijau gelap yang baunya seperti bangkai. Dan yang paling mengerikan, katak itu hanya memiliki satu mata yang berada di tengah kepala. Kaki-kaki katak itu yang berselaput tampak mencengkram perut dan dada Saga dengan kuat. Power membelalakan matanya ketika melihat sosok katak yang menunggangi tubuh Saga. Gile om, gede banget. Bau lendirnya sampai di sini, rasanya mau muntah aku ini.
Tahan War, jangan muntah dulu. Yang muntah singgah Om, tapi mual banget ini. Ambil senjata War, siap. Gareng menggerakkan tangannya ke udara dan seketika kilatan cahaya kebiruan membadat menjadi sebuah cambuk panjang yang permukaannya berwarna hitam legam. Sementara itu, Bawor merogoh pinggangnya, mencabut sebuah keris cakrabuana. War, sabut kakinya. Siap Om. Bawor menyerang katak tersebut menggunakan keris cakrabuana, sementara Gareng terus mengayunkan pecut naga pasa. Suara lecutan pecut naga pasa menggelegar di kamar itu. Ujung cambuk Gareng menghantam tepat di punggung bangkong raksasa tersebut. Makhluk itu melompat tinggi hingga menempel di langit-langit kamar. Bawor tidak tinggal diam. Ia melompat dengan lincah, mengayunkan keris cakrabuana. Cahaya kemasan dari keris itu menebas udara, mengincar kaki belakang si bangkong yang lengket. Makhluk itu mengeluarkan suara parau yang menyakitkan telinga, lalu menjulurkan lidahnya yang panjang dan bercabang ke arah Sukma Bawor. Waduh, amis banget lidahnya Om. Tahan War, nanti lilit ya. Cambuk di tangan Gareng meluncur seperti ular, melilit tidak bangkong itu di udara. Gareng menariknya dengan penuh kekuatan, memaksa makhluk itu jatuh kembali ke lantai. Saat itulah Bawor mencari kesempatan. Ia menusukkan keris cakrabuana tepat ke arah punggung bangkong, tapi makhluk tersebut bisa menghindarinya dengan sangat lincah. Manusia kurang ajar, kalian menggangguku. Kamu yang ganggu kami para manusia bangkong. Gareng mengentakkan pecut naga pasanya. Sekali lagi, kali ini sabetannya seperti aliran listrik berwarna biru. Sosok bangkong itu kembali bergerak dan menghindari serangan Gareng. Senjatamu itu tidak akan bisa membunuhku. Gareng tersenyum lebar. Dia sudah biasa diremehkan seperti ini. Dia menyerang sosok katak raksasa itu dengan kecepatan penuh. Boom! Sosok bangkong itu terpental hingga membentur tanah dengan keras. Aku tidak ingin memusnahkanmu. Pulanglah ke tempat asalmu. Moh, bangkong somplak. Mau pulang sendiri apa dipulang ini? Dia sudah kurang ajar dan belum membayar perbuatannya. Aku akan terus mengganggunya. Ya, emangnya Mas Ageng ngapain sampai disuruh bayar segala? Dia mengotori rumahku. Aku tidak akan pulang sebelum dia membayar semuanya. Dia itu orang baru, masih belum paham adat tempat ini. Jangan buat kami marah. Kami hormat sama kamu karena kamu lebih tua. Tapi kalau kamu ganggu keluarga kami gak akan segan-segan. Ucap Gareng sungguh-sungguh. Ia tidak bercanda. Jika makhluk itu masih tidak terima dan ingin terus bertarung, maka ia akan melayaninya. Kalau disuruh bayar, emangnya harus bayar sama apa? Kamu gak tahu kalau yang kamu ganggu itu mantu ponaannya Wadi. Aku tidak peduli darah siapa yang mengalir di tubuhnya. Dia kurang ajar, dan itu berarti dia harus membayar semuanya. Ya nanti gue bilangin sama Wakadi, suruh mindahin kamu ke tempat yang jauh, terus deket tempat pembuangan sama mau. Kau pikir semudah itu membedakan aku? Tidak mudah memang, tapi bukan hal yang tidak mungkin. Ucap Gareng menimpali. Aku tidak akan pergi. Sosok bangkong itu menjauh dan memunggungi Gareng. Gareng menghela nafas panjang dan saling tatap dengan Bawor. Om, gimana nih Om? Pakai kekerasan juga nggak mempan? Ucap Bawor lirih. Sosok bangkong tersebut merupakan penunggu yang sudah tinggal di sana ratusan tahun lamanya. Mengalahkannya bukanlah sesuatu yang mudah. Gareng kembali menghela nafas panjang. Dia melangkah mendekati bangkong tersebut. Sepertinya dia harus melakukan pendekatan yang berbeda. Mbak Bangkong, ayo mulai. Tak cucuk nak. Sosok bangkong tersebut menoleh dan mendengus. Jenengan minta apa? Tapi mulai yo. Aku njaluk pangapura. Menawi bocah mau sembrono tapi mulai. Aku njaluk godhog awar-awar karo lompong irang. Oke, napa malih? Wes. Sosok bangkong tersebut menyentuh kening Gareng, dan pada saat yang bersamaan Gareng bisa melihat apa yang harus dilakukan dengan kedua benda tersebut nantinya. Sebuah cahaya kehijauan menyelimuti tubuh sosok bangkong tersebut, dan sosok tersebut perlahan menghilang. Gareng dan Bawor saling pandang dan mengangguk.
Sukma, Garing, dan Bawor melesat kembali ke arah tubuh mereka yang masih bersila. Dalam sekejap, keduanya tersentak bangun. Garing langsung mengambil nafas panjang, sementara Bawor terbatuk beberapa kali karena tersedak nafas. Sudah, lepaskan Gor. Taruh dia pelan-pelan, ucap Garing kepada Tigor yang masih memegangi tubuh Saga. Tigor merebahkan tubuh Saga dengan tangan yang gemetar. Mala dan Bu Tanti segera masuk ke dalam kamar. Begitu melihat suasana sudah lebih tenang, mereka melihat Saga yang kini tertidur pulas dengan nafas yang teratur meski keringatnya masih membanjiri kasur. Rona merah di matanya hampir hilang sepenuhnya. Garing berdiri menyeka keringat di dahinya. Sudah pulang, Bu. Yang dari lapangan tembak sudah pulang. Iya, Reng. Matur nuwun banget. Matur nuwun. Bu, di kebun ada tanaman awar-awar sama lompong ireng gak? Ada, Reng. Di belakang ada. Minta daun lompong ireng selembar sama awar-awar selembar. Iya, Reng. Bu Tanti segera berlari ke belakang dengan bantuan senter. Tak lama kemudian, ia kembali dengan beberapa lembar daun lebar yang masih segar. Garing menerima daun itu, lalu merogoh saku jaket coklatnya, mengeluarkan sebuah botol kecil berisi minyak kelapa. Garing mulai melumasi permukaan daun awar-awar dan lompong ireng itu dengan minyak secara merata. Ia menumpuk kedua jenis daun itu, menyatukannya menjadi satu. Kemudian dia membakar di atas kompor hingga layu dan menempelkannya di perut Saga. Mas, sampai tadi di lapangan tembak ngapain aja? Tanya Garing kepada Saga. Foto-foto, Mas Garing. Habis itu, nah, pas pulang aku kebelet pipis. Udah gak ketahanan, jadi aku pipis di semak-semak. Nah itu, lain kali jangan pipis sembarangan ya. Perasaan aku udah minta izin deh, Mas, makanya aku pipis. Ya wes, ini buat pembelajaran. Jangan sak-sakan kalau di tempat baru, apalagi kalau sendirian. Iya, Mas, makasih, Mas. Sekarang masih melilit gak perutnya? Udah gak begitu, Mas. Udah mendingan banget. Kalau begitu, aku mau pulang. Udah malam soalnya. Kalau butuh apa-apa, ke tempat Mas Semar aja ya. Iya, Mas, makasih. Garing bangkit dan mengajak Bawor dan Tigor untuk keluar. Bu Tanti sudah menunggu di ruang tamu dengan berbagai camilan dan makanan. Makan dulu ya. Gak usah repot-repot, Bu. Gak repot kok. Ayolah, masa kalian gak makan sama sekali? Garing melirik Bawor dan Tigor. Kedua pemuda itu tampak bersemangat saat melihat makanan yang berada di atas meja. Akhirnya Garing mengangguk kemudian duduk. Di meja depannya terdapat berbagai macam makanan seperti ayam goreng, tumis kangkung, dan lainnya. Bu Tanti mempersilahkan ketiga pemuda itu untuk makan malam. Garing sedikit sungkan, tapi Bawor dan Tigor sangat bersemangat membuat kecanggungannya berkurang. Mereka makan dengan lahap. Reng, tadi yang anuin Saga bener dari Cibangkong. Iya, Bu, nanti lain kali jangan biarin dia jalan-jalan sendiri. Minimal ditemenin lah. Apa kalau nggak dikasih tahu mana aja yang boleh didatengin? Iya, Reng. Wong tadi itu nggak duga kalau sampai ke sana jalan-jalannya. Ya wes, Bu. Sekarang aku mau pulang dulu. Terima kasih makanannya. Iya, Reng. Aku juga makasih ya. Udah ngerepotin kamu sama yang lain. Makasih ya, Lik. Ucap Bawor kepada Bu Tanti. Sama-sama, War. Kamu berangkatnya kapan? Besok pagi aku berangkat lagi, Lik. Lusa udah kerja soalnya. Ya wes, hati-hati di jalan ya. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung angkringan Mas Gareng. Waduh, waduh, Mas Saga, Mas Saga, Mas Catur Sagara. Anda sekalinya muncul ketempelan ya. Dalam bahasa sananya ketumpangan, ketempelan, kerasukan sama lah ya teman-teman ya. Jadi pada saat dia datang ke Cibangkong itu menikmati pemandangan, foto-foto, setelah handphonenya mati secara misterius, dia mau pulang tuh. Tapi dalam perjalanan kebelet pipis, pipis dia sembarangan. Akhirnya sosok penguasa Cibangkong menempeli dia. Wah, ini jadi pengalaman berharga waktunya ya buat Mas Catur Sagara. Dan sekali lagi teman-teman, ini kisah nyata yang benar-benar baru terjadi nih. Baru nikah, baru nikah. Jadi ternyata juga Mas Saga ini, Catur Sagara ini baru nikah teman-teman. Waduh, selamat ya Mas Catur Sagara.
Dan juga bagaimana di sini Mas Gareng tetap mengajak Bawor dan Tigor untuk ikut serta untuk menambah jam terbang mereka pastinya ya, terutama Tigor karena Tigor di sini benar-benar belum bisa apa ya, belum bisa mengimbangi itu di sini dia masih sering takut tuh, sering kaget ngelihat bayangan-bayangan karena mata batinnya sudah terbuka. Tapi Bawor pastinya semakin keren, semakin sakti karena apa? Dia terus belajar dari hari ke hari dan sering diajak Mas Gareng. Tapi ini adalah terakhir kalinya untuk Bawor ada di kampung halaman karena harus kerja lagi nih. Wah, keren ya. Sudah berapa episode berarti ini ada di Warung Angkringan Mas Gareng. Terima kasih Catur Sagara, kisahnya keren pakai banget. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah pengalaman, kisah nyata selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, tombol hype-nya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.